Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Para alim ulama, para habaib yang saya muliakan, wabil khusus kepada seluruh pimpinan partai PKS, terlebih dahulu saya sampaikan terima kasih baik kepada Bapak Dr. Salim, Bapak Saihu, dan juga seluruh jajarannya, Bapak Hidayat, dan seluruh jajarannya. Terlebih dahulu saya menyampaikan ucapan terima kasih. Dalam kesempatan tabligh ini, saya ingin menyampaikan tentang peradaban Islam. Karena banyak orang bicara Islam, tapi tidak ngerti di mana peradaban Islam itu. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Dialah Allah yang mengutus utusannya dengan agama, dengan petunjuk dan agama yang benar. Petunjuk dan agama yang benar. Liyudhhirahu 'alan nas, untuk diperlihatkan, untuk ditampakkan, untuk diiklankan di antara agama-agama seluruhnya ini. Sehingga umat manusia bisa mengambil pertimbangan di mana agama yang logis, agama yang rasional, agama yang diterima oleh akal manusia. Liyudhhirahu 'alad dini kullih. Dalam kesempatan ini saya akan memperlihatkan bahwa agama Islam agama yang sempurna. Agama Allah yang diturunkan oleh Allah kepada dunia ini adalah agama Islam yang dibangun oleh 25 Rasul. Kadang-kadang orang keliru. Siapa yang membangun Islam? Nabi Muhammad. Itu salah. Siapa yang membangun Islam? 25 Rasul. Nabi Muhammad diantaranya yang menyempurnakan. Nabi Muhammad tidak membawa agama baru. Agama Islam dibangun semenjak Nabi Adam yang membangun Islam ini. Ini tertulis dalam kitab Shahihu Muslim dalam bab Muhammad Khatamun Nabiyyin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mathali wa mathalul anbiya min qabli kamathali man bana baitan wa ana akhiru man wada'a hadil labina." Perumpamaan saya, kata Nabi, dengan nabi-nabi sebelumnya itu cuman ibaratkan orang yang membangun sebuah gedung besar. Saya datang terakhir, yang meletakkan batu terakhir, pertanda pembangunan selesai. Inilah Islam. Pertanda pembangunan selesai. Ketika datang Nabi Nuh, pembangunan belum selesai. Datang Nabi Adam, pembangunan belum selesai. Datang Nabi Musa, belum selesai. Datang Nabi Isa dengan kitab Injilnya, belum selesai. Selesainya pembangunan Islam ini setelah datang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pembangunan selesai. Dialah yang meletakkan batu terakhir. Man wada'a hadil labina, meletakkan batu terakhir, pertanda pembangunan selesai. Di mana agama Allah itu dibangun di atas kalimat tauhid. Seluruh seruan para nabi 24-25 Rasul itu seruannya satu. Nggak ada beda semua itu. Seruannya satu. Tauhid.
Nabi Adam mengajak umatnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud hanya kepada Allah. Jadi Islam cuma mengenal dua. Khalik wal makhluk. Selesai. Sederhana akidahnya itu. Khalik wal makhluk. Kita sujud sama Khalik, tidak sujud kepada makhluk. Makhluk itu apa? Ya selain Khalik ya makhluk. Berupa apapun saja tidak boleh kita sembah. Bintang, bulan, matahari, kayu, pohon, batu, manusia tidak boleh kita menyembah. Karena itu semua ciptaan makhluk. Kita hanya mencipta sujud sama Khalik. Bukan sujud kepada Nabi Adam. Dan Nabi Adam bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Inilah akidah. Datang Nabi Nuh. Tidak beda akidahnya. Nabi Nuh pun datang mengajak umatnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta, sujud hanya kepada Allah. Bukan sujud kepada Nabi Nuh. Dan Nabi Nuh bersama-sama dengan umat sujudnya kepada Allah. Ini agama yang rasional. Mudah diterima oleh dicerna oleh akal. Datang Nabi Ibrahim, seruannya tidak berbeda. Nabi Ibrahim itu datang mengajak umatnya beriman kepada Allah, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Datang Nabi Musa, seruannya sama. Datang Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa seruannya sama. Mengajak umatnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta. Sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Isa. Dan Nabi Isa bersama-sama dengan umatnya sujud kepada pencipta alam semesta, Allah Subhanahu wa taala. Datang Nabi Muhammad, sama seruannya. Tidak ada bedanya. Nabi Muhammad mengajak umatnya beriman kepada Allah, pencipta alam semesta. Yang maha agung, maha mulia, maha mengetahui. Mengatur alam semesta ini. Orang bisa berkata sesuatu itu hebat, negara itu hebat. Karena melihat kepada bikinannya. Kita berkata Jepang itu hebat, karena kita lihat bikinannya. Bikin Toyota, bikin Mazda. Kita berbicara, Jerman itu hebat, karena lihat buatannya. Mercedes, BMW, dan kita berkata Inggris itu hebat. Lihat buatannya. Apa buatannya? Rolls-Royce. Mobil anti peluru. Kita lihat Amerika hebat. Karena melihat buatannya. Bisa bikin Boeing 747. Yang kita naiki hebat. Allah maha hebat. Lihat buatannya. Kalau kita lihat dari yang sebesar-besarnya, sekian miliar tahun, bintang di langit berputar. Tidak pernah keliru, tidak pernah salah. Tepat waktu, bulan tepat waktu. 1 Syawal, 1 Ramadan, tepat waktu. Matahari timbul, terbit, terbenam tiap hari, tepat waktu. Tidak pernah. Tidak tepat waktu, on time semuanya. Alangkah hebatnya penciptanya. Allah Subhanahu wa taala. Yang mengatur sekian bintang di langit. Sekian miliar bintang di langit. Sudah sekian miliar tahun. Berputar. Tetap selalu on time. Maka kita mengagungkan Allah itu yang sebesar-besarnya. Kita lihat ciptaannya yang paling kecil. Ciptaan Allah paling kecil katakanlah semut. Subhanallah. Kalau kita memikirkan semut, kira-kira Kiai Nur Wahid, bagaimana pencernakannya semut itu kira-kira? Perutnya di mana? Ususnya di mana? Di mana dia buang air besar? Di mana dia buang air kecil? Kita pikirkan. Tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliqi. Fa innaka la tuqaddir qadrahu. Pikirkan kalau engkau ciptaan Allah ini. Jangan kau mikirkan Allah. Tidak mungkin engkau bisa memikirkan.
penciptanya. Kita lihat yang kecil kayak semut. Diajar oleh Allah dengan ilhamnya. Hai semut, engkau di musim kemarau, kumpulkan makanan olehmu. Gotong royong kau pikul bangkai-bangkai kecil, kaki-kaki belalang itu. Kumpulkan di gudangmu. Kau nanti musim hujan, kau tidak bisa keluar. Kau tetap bisa makan. Subhanallah, di mana otaknya semut itu kira-kira? Di mana otaknya? Inilah kalau kita ingin keagungan Allah. Hidungnya semut itu di mana kira-kira ini Kiai Nur Wahid? Hidung kita sudah jelas gede kayak begini. Tapi kemampuannya paling cuman ya 30 cm. Kita bisa mencium bau. Kecuali turen. Agak banyak. Selain turen, kita cuma kemampuannya 20 cm, 30 cm. Hidung kita yang gede kayak begini. Tapi anehnya subhanallah maha agung engkau. Yang namanya semut itu hidungnya lebih dari radar bikinan Amerika. Letakkan di tempat ini. Kue yang manis. Semuanya bersih. Lantainya bersih. Mejanya bersih. Tapi ini 3 jam. Nanti ada semut ini. Bagaimana dia punya radar. Hidung itu mengikuti bau gula. Yang bagi kita tidak berbau gula itu. Tapi bagi semut. Subhanallah. Alangkah hebatnya penciptanya engkau subhanallah. Alasan apa untuk tidak sujud kepada penciptanya? Ini dalam akidah. Dalam syariatnya. Zaman Nabi Adam. Syariat itu sebenarnya syariat Allah satu Islam. Cuman Allah turunkan sesuai dengan pertumbuhan dan kebutuhan manusianya. Zaman Nabi Adam sederhana syariat itu. Termasuk zaman Nabi Adam, undang-undang nyolong tidak ada. Undang-undang korupsi tidak ada. Mengapa tidak ada undang-undang nyolong? Karena tidak ada orang nyolong. Mengapa tidak ada orang nyolong? Karena tidak ada orang. Itu sederhana berpikirnya. Seandainya ada undang-undang korupsi, siapa yang mau korupsi? Yang mau korupsi kagak ada, yang dikorupsi juga nggak ada. Nggak perlu. Waktu itu dunia cuma miliknya Nabi Adam dengan Siti Hawa berdua. Tanah belum dikapling-kapling kok. Yang ngapling-ngapling itu kan pemerintah. Apalagi kapling, Kiai. Negara dulu kagak ada kok. Nggak ada Malaysia, nggak ada Brunei, nggak ada Indonesia. Dunia. Milik siapa? Nabi Adam. Dengan Siti Hawa berdua. Siapa yang mau nyerobot tanah? Pakai logika. Datang Nabi Adam, datang Nabi Nuh, disempurnakan. Datang Nabi Ibrahim, disempurnakan. Datang Nabi Musa, disempurnakan dengan kitab Tauratnya. Yang kita muliakan kitab Taurat itu, kita umat Islam wajib menghormati dan menghargai kitab Taurat. Itu kitab suci yang dikeluarkan oleh Allah kepada Nabi Musa. Cuman, ada cuman. Yang kita yakini Taurat yang mana? Nah itu deh. Yang kita yakini Taurat yang asli. Taurat yang asli yang mana? Yang firman Allah. Yang diberikan kepada Nabi Musa. Dan tidak ada perkataan Nabi Musa. Dan tidak ada perkataan pendeta-pendeta pada zamannya. Hanya perkataan Allah. Itu kitab Taurat yang asli. Yang kita muliakan, yang kita yakini. Belum sempurna. Datang Nabi Isa alaihissalam. Disempurnakan oleh dengan kitab Injilnya. Kita umat Islam memuliakan kitab Injil. Bahwa kitab ini kitab suci. Yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa sebagaimana kitab Al-Quran. Cuman Injil yang mana yang kita yakini? Saya minta maaf kepada umat gereja. Yang kita yakini umat Islam kitab Injil itu kitab Injil yang asli. Mana kitab Injil yang asli? Yang firman Allah
yang Allah berikan kepada Nabi Isa dan bukan perkataan Nabi Isa dan bukan perkataan pendeta-pendeta pada zamannya. Murni firman Allah. Ini kitab Injil yang kita yakini dan kita hormati. Kalau kitab Injil yang ada ya persilakan. Kan kita yakin itu tulisan manusia semua. Kitab Injil Matius tulisan orang yang bernama Matius. Injil Lukas tulisan orang yang bernama Lukas. Injil Markus tulisan orang yang bernama Markus. Injil Yahya tulisan Injil yang ditulis oleh Yahya. Soal mereka meyakini persilahkan, itu keyakinan mereka. Kita hargai, kita hormati, persilahkan. Ada satu Injil malah yang tidak boleh dibaca oleh gereja. Namanya Injil Barnabas. Mengapa tidak boleh dibaca oleh gereja? Karena isinya mirip dengan kitab suci Al-Quran. Sudah saya baca. Miripnya sudah saya baca. Mirip dengan Al-Quran. Tidak ada perbedaan yang prinsip. Hampir samalah tentang penyalipan Nabi Isa dalam Injil Barnabas. Itu persilahkan keyakinan mereka. Tapi kita percaya pada kitab Injil yang asli. Yang asli yang mana? Yang firman Allah yang Allah berikan kepada Nabi Isa dan bukan perkataan Nabi Isa dan bukan perkataan pendeta-pendeta. Murni firman Allah. Kemudian Allah dengan kudrat iradatnya Allah, agama Allah akan selesai pembangunannya. Dengan datangnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kitab suci Al-Quran 30 juz yang menggantikan kitab-kitab sebelumnya. Maka menurut Islam, kitab-kitab sebelumnya ditarik oleh Allah. Kita mencari kitab Taurat yang asli, cari di pucuk bumi, tidak akan ketemu. Kita mencari kitab Injil yang asli, yang firman Allah murni, dicari di pojok bumi manapun, insya Allah tidak akan ketemu. Allah ganti dengan Al-Quran 30 juz. Ini menurut keyakinan kita umat Islam. Yang isinya sempurna. Tidak ada aspek-aspek kehidupan yang tidak disinggung oleh Al-Quran. Karena Al-Quran hudal linnas, semua kehidupan manusia, kehidupan apapun saja, tidak ada yang tidak tersinggung oleh Al-Quran. Al-Quran bukan hanya mengajarkan soal ibadat saja, tapi Al-Quran mengajarkan soal bagaimana manusia hidup di dunia ini. Itu lengkapnya Al-Quran. Jadi kalau dengan faham sekularisme, yang itu datangnya dari gereja, tentu 100% tidak cocok dengan Islam. Sebab apa? Faham sekularisme itu satu faham yang memisahkan agama dengan kehidupan manusia sehari-hari. Agama tidak mengatur kehidupan manusia. Agama hanya berada dalam ruangan masjid, sholat, dzikir, tahlilan, marhabanan, bungkus berkat, pulang. Yaitu Islam. Tapi Islam bukan itu saja. Nah ini, itu Islam. Tapi Islam bukan itu saja. Islam pun mengatur kehidupan manusia sehari-hari. Tidak ada kehidupan manusia yang tidak diatur oleh Islam. Jadi kalau faham sekularisme itu 100% tidak sesuai dengan syariat Islam. Saya katakan 100%. Jadi orang yang berfaham sekularisme itu justru menunjukkan bahwa dia tidak tahu Islam. Bukan menunjukkan suatu orang yang ilmuwan bagi saya. Jadi kalau ada orang berfaham sekularisme, apakah itu profesor doktor, apakah itu kiai haji, berfaham sekularisme, itu menunjukkan di depan saya bahwa dia orang yang tidak ngerti Islam. Bukan orang yang ngerti Islam. Kalau yang ngerti Islam tidak mungkin berfaham sekuler. Contoh misalnya sekarang ini dalam dunia ekonomi. Di tengah-tengah ekonomi global yang begitu hebat, justru Allah menampakkan bahwa Islam itu mengatur ekonomi. Adanya bank syariah Indonesia. Apa itu tidak satu hal yang menunjukkan bahwa Islam itu tidak hanya mengatur dzikir, tidak hanya mengatur sholawat,
tapi ternyata mengatur ekonomi. Dibuktikan dengan di depan mata kita adanya Bank Syariah Indonesia ini. Maka Islam itu mengatur. Mulai saja dari rumah tangga diatur. Bagaimana berumah tangga yang baik? Persilakan saudara-saudara baca dalam babun nikah. Kalau saya bicara di sini, ya mengajarkan satu judul. Tidak mungkin selesai. Tapi secara globalnya, Allah mengatur. Bagaimana kita ini berkeluarga dalam berumah tangga. Diatur oleh Islam mendetil. Saya yakin tidak ada peradaban rumah tangga yang paling mendetil seperti peradaban Islam ini. Mulai dari akad nikahnya, subhanallah. Diatur begitu, ada yang kawin, ada yang mengawinkan, ada yang dikawinkan. Kalau kawin sendiri itu namanya pelacur. Berzina itu, kawin sendiri itu. Nah, alangkah indahnya Islam itu. Diatur bagaimana kewajiban suami, kewajiban istri. Islam tidak melarang pergaulan laki-laki dengan perempuan sebebas-bebasnya. Tapi Islam mengatur pintunya untuk kepada pergaulan laki-laki dan sebebas-bebasnya diaturlah dengan babun nikah. Siapa bilang tidak mengatur soal rumah tangga? Di mana tempatnya kaum sekuler? Dengan adanya perkawinan diatur. Kemudian diatur bagaimana suami, bagaimana istri, bagaimana anak. Sampai perkamar ada aturannya, ada peradabannya dalam Islam. Peradaban masuk toilet, peradaban masuk dapur, peradaban ketika makan, peradaban ketika terima tamu, peradaban menjadi tamu. Subhanallah, indah Islam itu. Intinya apa? Mengapa Islam mengatur rumah tangga? Intinya innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Supaya suaminya berakhlak Al-Quran, istrinya berakhlak Al-Quran, anaknya berakhlak Al-Quran, pembantunya berakhlak Al-Quran. Terjadilah rumah tangga yang sakinah, indah Islam itu. Tidak ada kekerasan rumah tangga dalam Islam itu. Kalau syariat Islam dijalankan oleh bangsa Indonesia, tidak ada kekerasan rumah tangga, itu tidak ada. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Laki-laki dengan istri sopan santun bicaranya. Lemah lembut seorang suami kepada istri. Jangan dengan istrinya membentak. Tidak ada dalam Islam itu. Istri, ad-dunya mataun, wa hurmati al-mar'atus sholihah. Indah. Laisa minna man lam yuqir kabirona wala yarham shaghirona. Tidak termasuk golonganku anak muda, termasuk anak yang tidak birrul walidaini. Dan tidak termasuk golonganku kedua orang tua yang tidak kasih sayang sama anaknya. Subhanallah, indah syariat Islam ini. Mari kita tampakkan syariat Islam ini. Termasuk seluruh PKS itu harus menjadi pelopor terdepan untuk memperlihatkan tentang peradaban Islam dalam segala macam kehidupan ini. Karena bernama partai Islam. Berdasarkan Islam. Mari kita perlihatkan. Saya yakin kalau peradaban Islam diperlihatkan secara jujur, saya yakin mereka akan cinta kepada Islam ini. Islam mengatur bagaimana kita ber-RT, bagaimana kita ber-RW, bagaimana kita bermasyarakat. Islam punya aturan yang begitu indah. Dalam peradaban Islam bermasyarakat, mari kita tampakkan peradaban Islam ini. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman pada hari kiamat, hendaknya kau muliakan tetangga. Tetangga dengan tetangga saling hormat menghormati. Tetangga dengan tetangga saling harga menghargai. Alangkah indahnya kita masuk ke satu kampung di mana masyarakatnya saling hormat menghormati dan saling harga menghargai. Akan menjadi kampung surga. Ini kita bermasyarakat diatur oleh Islam ini. Maka kita harus menampakkan peradaban Islam ini di tengah-tengah bangsa Indonesia. Inilah peradaban Islam kami tawarkan. Saya tawarkan ini peradaban Islam. Anda mau beli persilakan. Anda tidak mau beli juga syukuran makmun, nggak menyesal. Wa ma alaina illal balaul mubin.
Saya sudah ini peradaban Islam dalam rumah tangga. Kalau saya detailkan, seandainya peradaban Islam dalam soal dapur saja dikerjakan oleh seluruh rakyat Indonesia, pasti tidak ada korupsi, tidak ada sogok menyogok. Ibu-ibu yang di luar itu, ketika ibu mencuci beras, pernahkah ibu bertanya, wahai beras, dari mana datangmu? Tolong ibu nanti kalau nyuci beras, jangan hanya dicuci aja berasnya, tanya, hai beras, dari mana kau datangnya? Dari sogok menyogok? Dari korupsi? Dari ngurangin timbangan? Dari nipu orang? Dari riba? Tanya sama berasnya itu. Kalau seandainya seluruh rakyat Indonesia berpegang kepada peradaban Islam dalam soal rezeki, jangan ada rezeki yang haram yang lewat tenggorokan Anda. Kalau semua rakyat Indonesia ini di NKRI ini berpikiran, jangan ada rezeki yang haram yang lewat tenggorokannya itu. Sudah pasti korupsi tidak ada, sogok menyogok tidak ada, nipu tidak ada. Nah, di sini letaknya innama itu lima makaramu. Mengapa kita mengurusi masyarakat? Supaya masyarakat itu berakhlak Al-Quran. Supaya masyarakat itu berakhlak sunnah Rasulullah. Supaya masyarakat itu berakhlakul karimah. Tetangga dengan tetangga saling hormat menghormati. Saling harga harkul jar. Apalagi ditambah dalam peradaban Islam. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kata-kata gotong royong Quran yang punya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolong engkaulah di dalam bermasyarakat ini. Mari kita bangun RT kita, bangun RW kita, bangun kampung kita, bersama-sama bergotong royong. Subhanallah, indahnya peradaban Islam ini. Di dalam kita yang hidup pluralistik, Islam yang kenal pluralistik itu, Quran yang menyatakan itu, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Bukan tidak hafal. Jadi hafalannya terlalu banyak, mau keluar tuh macet gitu. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum suba'i wa qabaila lita'arufu. Inna akramakum indallahi atqakum. Cair. Enggak macet lagi. Ini ayat pluralistik ini. Sudah jelas. Allah jadikan kau laki-laki perempuan. Kau jadikan kau berbangsa-bangsa. Bukan hanya berbangsa-bangsa. Kau jadikan bersuku-suku. Kobilah-kobilah. Lita'arufu. Untuk saling kenal mengenal. Saling hormat menghormati. Saling harga menghargai. Toleransi itu Islam. Positif. Dan toleransi itu bukan pendapat ulama. Al-Quran yang menyuruh. Ya. La tasubbul ladina yad'una min dunillah. Fayasubbullah adwan biwairi ilmin. Hai orang-orang yang beriman, kau jangan mencela orang-orang yang menyembah kepada selain Allah. Kurang jelas apa ini? La tasubbul ladina yad'una min dunillah. Hai orang-orang yang beriman, kau jangan menghina dan mencela orang-orang yang menyembah kepada selain Allah. Dan nanti mereka akan menghina Allah. Timbullah permusuhan tanpa ilmu. Subhanallah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Waman ada dimian fakot adani." Barang siapa yang menyakiti orang-orang non-Muslim, yang mereka hidup rukun, hidup damai dengan umat Islam, saling hormat menghormati. Orang yang menyakiti orang-orang non-Muslim, yang hidup rukun dengan umat Islam, berarti kau telah menyakiti saya, kata Rasulullah. Subhanallah. Alangkah indahnya peradaban Islam ini. Kalau seandainya mereka tahu, jangan melihat Islam dari luar. Mari kita gali api Islam ini. Ya maaf, saya bukan orangnya Bung Karno ya. Tapi ini ada istilahnya Bung Karno dulu Pak Geno. Gali api Islam itu. Nyalakan api Islam di pelosok-pelosok ini.
Sehingga menjadi penerang. Nah, mari kita gali Islam itu. Maka saya minta, kalau Anda tidak pernah mempelajari Islam dan tidak pernah ngaji Islam, tolong jangan bicara Islam. Tolong, biarpun saya sudah jadi tokoh di masyarakat, kata masyarakat tokoh-tokoh. Kalau saudara tidak mempelajari Islam, Al-Quran 30 juz belum saudara baca. Sunnah-sunnah Rasulullah, tolong jangan bicara Islam. Bicaralah profesi Anda. Kalau saudara sudah mempelajari Islam, lah ini Islam. Dalam hadis lain Rasulullah bersabda, "Waman ada dimiyan fa'ana husmuhu. Idza ma kuntu husmahu hasamtu yaumal qiyamah." Barang siapa yang menyakiti orang non-muslim, yang mereka hidup rukun dan damai dengan umat Islam, sayalah musuhnya, kata Rasulullah. Kalau saya musuhnya, nanti saya musuhi dia pada hari kiamat. Naudzubillah. Toleransi mana yang lebih tinggi daripada Islam? Tolong carikan. Carikan. Kalau ada. Ini semuanya bukan pendapat Syukran Makmun. Ini ayat Quran dan sunnah Rasulullah. Murni peradaban Islam ini. Jadi mengapa Islam bicara soal RT RW bermasyarakat? Supaya anggota RT dan RW-nya itu berakhlakul karimah. Innama bu'itu liutammima makarimal akhlak. Dalilnya cuma satu. Iya, dalilnya cuma satu. Cukup innama itu. Mengapa Islam bicara soal ekonomi? Jawabannya sama. Supaya pelaku-pelaku ekonomi itu orang-orang yang bermoral, berakhlakul karimah. Sehingga diatur dalam ilmu fikih. Kalau saudara belum pernah baca Fathul Qorib, belum pernah baca Fathul Mu'in, soal babul baik, babul syirkah, babul hawala, babul salam, tentang pemindahan hutang, tentang koperasi, tentang babul qorad, penanaman modal, tentang pemesanan barang. Sudah jangan bicara ekonomi Islam. Baca dulu Fathul Qorib. Baca dulu Fathul Mu'in. Di situ ada babul baik. Tentang bab jual beli. Bagaimana jual beli menurut peradaban Islam. Misalnya, sambil contoh misalnya, barang yang dijual syaratnya milkut tam. Milik mutlak. Jangan menjual barang titipan. Jangan menjual barangnya orang. Kalau barang ini punyaan bersama, tidak boleh dijual. Kecuali persetujuan bersama. Itu diatur oleh Islam. Mengapa Islam mengatur ekonomi? Supaya pelaku-pelaku ekonomi itu orang yang bermoral, orang yang berakhlak, tidak ngurangin timbangan, tidak menipu konsumen. Kalau seandainya ekonomi Islam dilaksanakan, insya Allah pemerintah tidak perlu mendirikan lembaga perlindungan konsumen. Mengapa pemerintah mengadakan badan perlindungan konsumen? Karena banyaknya pelaku-pelaku ekonomi yang jahat. Pelaku-pelaku ekonomi yang otaknya preman. Maka perlu diadakan perlindungan konsumen. Kalau seandainya babul baik dalam kitab Fathul Qorib dikerjakan, babul baik dalam Fathul Mu'in dikerjakan, tidak ada lagi lembaga perlindungan konsumen itu mesti aman. Saya kasih contoh misalnya, sekarang di abad modern ini, tentang online yang sedang ngetrennya. Persilakan. Bagaimana sikap Islam oleh? Persilakan online. Tidak dilarang, tapi dengan syarat jangan bayar sebelum barang diterima. Selesai. Mana konsumennya kan? Ya, Nur Wahid pesan barang persilakan dengan sifat-sifat ini, tapi jangan bayar dulu. Barang diterima, baru bayar. Tidak ada perlindungan konsumen lagi. Konsumen sudah terlindungi dengan hukum ini. Dengan hukum jangan bayar, kecuali barang diterima. Sudah perlindungan. Ini moral. Inilah peradaban Islam. Dalam ekonomi. Ya, mesti judulnya satu-satu. Peradaban Islam dalam rumah tangga. Peradaban Islam dalam ber-RT, ber-RW. Peradaban Islam dalam soal ekonomi itu satu judul itu. Saya bisa bicara 2 jam itu dalam satu judul. Misalnya ini contoh. Ini saya ambil globalnya aja. Nah, tidak mendetail. Terakhir,
Islam bicara soal politik. Siapa bilang Islam tidak bicara soal politik? Itu orang yang tidak ngerti Quran. Kenapa? Kita ini ditipu. Politik itu kotor. Politik itu jahat. Kalau politik itu kotor dan politik itu jahat, saya minta semua fakultas politik, sosial politik ditutup di seluruh Indonesia. Kalau politik itu jahat, tolong tutup semua fakultas sosial politik seluruh Indonesia karena politik jahat. Kalau saya tegas saja, Pak. Saya hitam putih kalau bicara itu. Nggak ada yang abu-abu. Saya bukan madhab abu-abu. Madhab abu-abu itu madhab munafik. Saya tidak ada abu-abu. Putih-putih, merah-merah, kuning-kuning. Nggak perlu. Saya abu-abu. Nggak ada kepentingan saya untuk abu-abu. Saya katakan hitam putih terus. Kita bedakan antara politik dan pelaku politik. Bedakan antara Islam dan orang Islam. Kalau saya tanya di Bekasi, ada nggak orang Islam yang nyolong sepeda motor? Ada nggak? Apakah Islam itu jahat? Apakah Islam itu jelek? Tidak. Itu bukan Islam. Orang Islam yang tidak melaksanakan larangan Islam. Bedakan antara Islam dan orang Islam. Bedakan antara politik dan pelaku politik. Politik itu ilmu yang mulia. Kalau menurut saya. Kenapa yang saya pelajari apa ilmu politik itu? Ilmu politik itu suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara mengatur suatu negara. Jadi kalau saudara mau main politik, saudara harus belajar ilmu politik. Ilmu bagaimana cara mengatur suatu negara. Itu namanya ilmu politik. Bedakan dengan pelaku politik. Yang jahat itu bukan politik. Yang jahat itu pelaku politik. Nah, siapa pelaku politik? Mulai dari wali kota, bupati, gubernur, presiden, anggota DPR, anggota MPR, pejabat-pejabat tinggi negara, itu semua pelaku politik. Lah ini yang kadang-kadang ada yang jahat. Yang jahat tuh kadang-kadang pelaku politik, bukan politiknya. Pelaku politiknya yang jahat. Yang korupsi itu bukan politik, pelaku politik. Yang namanya bupati korupsi, yang namanya DPR korupsi, yang namanya menteri ada yang korupsi, tidak semua. Pejabat yang baik juga banyak, yang tidak baik juga. Pejabat yang baik banyak, pejabat yang tidak baik takut dia. Enggak usah banyak kok. Mengapa takut? Pejabat yang baik banyak, pejabat yang tidak baik juga banyak. Artinya banyak itu kan lebih dari 3 itu kan banyak tuh. Lebih dari 3 itu banyak. Berapa gubernur yang masuk penjara? Berapa bupati yang masuk penjara? Ratusan anggota DPR, MPR yang masuk penjara. Siapa mereka itu? Bukan politik, pelaku politik. Justru Islam itu bicara soal politik, supaya pelaku-pelaku politik itu berakhlakul karimah. Jangan sampai negara ini dipimpin oleh pelaku-pelaku politik yang mentalnya mental preman. Rusak negara ini. Dan kalau ditanya, mengapa Islam bicara politik? Islam berbicara politik supaya pelaku-pelaku politik ini berakhlakul karimah. Yang jadi bupati berakhlakul karimah. Yang jadi gubernur berakhlakul karimah. Yang jadi presiden berakhlakul karimah. Berbuat dengan sebaik-baik kepada rakyatnya. Menjadi pemimpin tegakkan kebenaran dan keadilan. Malah nanti pemimpin yang adil itu akan mendapat perlindungan di padang mahsyar yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Sab'atun yadhillumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Nanti Allah akan memberikan perlindungan kepada 7 golongan
Yang disebut pertama itu siapa? Al-Imamul Adil. Pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil nanti dapat perlindungan dari Allah. Apa ini tidak hadis politik? Tolong kepada ulama-ulama atau kiai-kiai berfaham sekularisme ini, tolong ketemu dengan saya. Mari diskusi dengan saya. Islam itu bicara politik apa tidak? Kalau Rasulullah bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ala ra'yatihi. Apa ini tidak 100% hadis politik? Tolong jawab. 100% hadis politik. Setiap kalian adalah pemimpin. Setiap pemimpin akan dimintai pertanggungan jawab atas kepemimpinan nanti di padang mahsyar. Bukan pertanggungan kepada manusia. Kalau camat bertanggung kepada bupati, gampang. Bupati bertanggung jawab sama gubernur, gampang. Gubernur bertanggung jawab sama presiden, gampang. Semua manusia bisa dibohongi. Tapi satu yang tidak bisa dibohongi nanti, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini tak kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi. Pertanggungan jawab di akhirat itu yang lebih penting. Pertanggungan di dunia, asal laporannya, kertasnya bagus, formatnya bagus, stempelnya bagus, tanda tangan bagus, diterima, jujur, padahal isinya apa kira-kira? Hancur. Isinya apa? Kebohongan. Kebohongan, tidak kejujuran. Kejujuran itulah yang harus dilatih. Bagaimana menjadi pemimpin yang jujur. Nah, ini Islam bicara politik. Habis politiknya terlalu banyak. Ayat-ayat politiknya terlalu banyak. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Wa idha hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Masya Allah, subhanallah. Ini 100% ayat politik. Saya tegaskan. Karena banyak orang ragu-ragu untuk bicara yang tegas itu. Saya tegaskan. Yang tidak setuju dengan pidato saya datang ke Darul Rahman. Mari berdiskusi dengan saya. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya menyuruh kalian untuk menyerahkan, memberikan amanah kepercayaan itu kepada ahlinya. Dalam pengertian, jangan sembarangan mengangkat pejabat-pejabat pemerintah. Dari mana saya ini? Dari hadis Rasulullah. Rasulullah yang menjelaskan ayat ini. Apa kata Rasulullah? Idza duyiatil amanatu fantadirisa. Kalau keamanah, kepercayaan di tengah-tengah masyarakat sudah hilang, rakyat tidak percaya kepada pemimpinnya, pemimpinnya tidak percaya kepada rakyatnya. Satu tokoh dengan satu saling curiga mencurigai, departemen dengan departemen saling curiga mencurigai. Ini namanya amanah sudah hilang di bangsa ini. Kalau amanah sudah hilang, tunggulah hancurnya suatu negara itu. Subhanallah. Apa ini tidak bicara soal negara hadis itu? Kemudian Rasulullah ditanya, wa kaifa idaatuha ya Rasulullah? Bagaimana hilangnya amanah ya Rasulullah? Bagaimana hilangnya kepercayaan ini Rasulullah di tengah-tengah negara atau bangsa ini? Rasulullah menjawab dengan tegas ayat politik. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadirisa. Kalau amanah kepercayaan ini diserahkan orang yang bukan ahlinya, tunggulah hancurnya negara itu. Jangan sembarangan mengangkat ketua RT. Jangan sembarangan mengangkat ketua RW. Jangan sembarangan mengangkat lurah dan kepala desa. Jangan sembarangan mengangkat camat. Jangan sembarangan mengangkat bupati. Jangan sembarangan mengangkat gubernur. Jangan sembarangan mengangkat presiden. Jangan sembarangan mengangkat anggota DPR. Jangan sembarangan mengangkat menteri. Cari orang yang profesional, yang ahli, yang mempunyai sifat siddiq, amanah, tabligh, fatona. Alangkah indahnya Islam. Ya Allah. Maka syukuran makmun fanatik kepada Islam. Saya fanatik. Tetapi fanatik yang penuh hormat dengan orang lain. Bukan fanatik terus menghina orang lain. Tidak. Saya fanatik pada Islam. Tapi saya hormat dengan umat-umat lain yang tidak beragama Islam. Saya tidak pernah mengganggu mereka ke gereja. Saya hormati mereka. Saya hargai mereka. Nah, ini Islam menanamkan
Ini ayat betul-betul ayat politik dengan tafsiran hadis politik. Wa kaifa ida'atuha ya Rasulullah? Bagaimana hilangnya kepercayaan Rasulullah? Rasulullah jawab, idza wusidal amru ila wairi ahli fantadilisa. Ini semua boleh hafal ujungnya itu. Ya. Ujungnya semua boleh hafal di mimbar. Idza wusidal amru. Tapi tidak tahu dari pangkalnya di mana tafsir ini. Ini dalam tafsir menafsirkan innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Rasulullah lalu menafsirkan yang menjelaskan ayat ini. Subhanallah, ini 100% ayat politik. Jadi mengapa Islam bicara soal politik? Supaya pelaku-pelaku politik itu orang-orang yang berakhlakul karimah. Orang yang mementingkan pada kepentingan rakyatnya, bukan kepentingan pribadinya. Ini sebabnya Islam bicara soal politik. Bagaimana soal pemimpin, bagaimana soal imam, bagaimana soal jabatan-jabatan. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Ini 100% ayat politik. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Kalau kau menetapkan hukum di antara manusia, tetapkan hukum yang adil. Jangan tebang pilih. Jangan yang salah dilindungi, yang benar dipenjara. Ini namanya pemimpin tidak adil. Pemimpin yang adil. Iwa idha hakam. Sampai Rasulullah. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala. La yajrimannakum sa'anakum min alla ta'dilu. I'dilu. Janganlah karena kebencian kau pada satu kaum. Menjadikan engkau berbuat tidak adil. Dilarang ini. Karena saya benci sama Pak Kiai Hidayat Nur Wahid misalnya. Sehingga saya tidak berbuat adil pada dia. Saya berbuat dolim. Tidak boleh itu. Lah ya jadi masyarakat komik. Itu Quran. Alangkah indahnya tata negara ini. Tolong jadikan tata negara yang lebih indah daripada Al-Quran ini. Tolong carikan. Sampai situ mendetailnya. Jangan karena kau kebencian pada satu kaum. Sehingga kau berbuat tidak adil kepada kaum yang kau benci itu. Walaupun kau benci tetap harus adil kau. Kepada yang disenangi kau adil. Siapa yang meletakkan hukum, meletakkan manusia di depan hukum sama. Saya nyatakan dalam pengajian akbar PKS ini, yang meletakkan manusia depan hukum sama bukan profesor-profesor dari Amerika, bukan profesor-profesor dari Eropa, bukan profesor-profesor ahli hukum dari Asia, dari Jepang, tidak. Yang pasti jelas yang meletakkan manusia hukum sama itu adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Persilakan baca kitab Riyadhus Shalihin. Ketika seorang wanita dari golongan Al-Mahzumiyah, golongan bangsawan Al-Mahzumiyah itu nyolong. Tokoh-tokoh Quraisy bingung, merasa kasihan. Kasihan ini anaknya orang besar, anaknya orang berjasa kepada bangsa ini. Kalau nanti dipotong tangannya kasihan. Apa ada hukum selain potong tangan? Diutuslah Usama bin Zaid, salah satu sahabat yang dicintai Rasulullah. Usama, kau menghadap Rasulullah Usama ya. Katakan sama Rasulullah, ini yang nyolong, anaknya orang gede, orang hebat. Apakah ada hukum selain potong tangan? Usama menyampaikan, amanah dari kaum Quraisy ini, ya Rasulullah ini yang nyolong gini-gini Rasulullah. Begitu Rasulullah mendengar, apa sabda Rasulullah? Berdiri Rasulullah bersabda, ya Usama, qad halaka man kana qablakum. Hai Usama, sudah hancur bangsa-bangsa sebelum kamu dahulu. Mengapa bangsa ini hancur? Dijelaskan Rasulullah. Idza saraka fi masyaribu tarakuhu. Kalau yang nyolong orang gede, orang hebat, mereka biarkan dan kadang-kadang dilindungi. Wa idza saraka fihim ad-dhaifu. Tapi kalau yang nyolong rakyat kecil, maling ayam, semuanya teriak, tegakkan hukum, tegakkan hukum, tegakkan hukum. Ini hancurnya suatu negara. Gimana kira-kira? Ngaji politiknya. Ya, saya kan tahu diri. Tadi diundang di situ, pidatonya lain lagi.
Diundang perkawinan tadi. Ya, ya. Tadi pagi subuh, ini pidato yang ketiga kali saya. Nanti yang keempat kali di Tegal. Habis dari sini, saya jadi dengan istri saya. Istri saya itu setia. Dulu ketika masih muda, nggak mau diajak kemana-mana. Di rumah aja. Saya ajak Singapura nggak mau. Saya ajak Jingga nggak mau. Tapi setelah saya tua begitu, dia tidak tega melihat saya pergi. Ke Pekanbaru dia ikut. Ke Palembang kemarin ikut. Kemudian sekarang ikut lagi, alhamdulillah. Lah inilah saudara-saudara, supaya punya kesan. Jadi Rasulullah itu yang meletakkan masa depan hukum itu sama. Kemudian Rasulullah menjagokan, lau, awas ya, kalau nanti yang dengar pidato saya gak ngantuk-ngantuk bisa salah paham gitu. Tolong jangan ngantuk dulu nih kata-kata ini. Lau Fatimah binta Muhammadin sarakot lakototu yada. Seandainya Fatimah anak kandung saya nyolong, bukan berarti Siti Fatimah nyolong. Seandainya Fatimah anak kandung saya nyolong, pasti saya potong tangannya. Subhanallah, subhanallah. Alangkah indahnya ini. Ya, mudah-mudahan dalam kesempatan itu judul-judul ini satu-satu gitu. Peradaban Islam dalam rumah tangga. Peradaban Islam dalam ekonomi. Peradaban Islam dalam bermasyarakat, ber-RT, ber-RW. Peradaban Islam dalam berpolitik yang intinya semua innama bu'itu liutammima makarimal akhlak. Dalilnya cuma satu. Bicara politik supaya pelaku politik berakhlakul karimah. Bicara ekonomi supaya pelaku ekonomi berakhlakul karimah. Bicara soal petani supaya petani berakhlakul karimah. Bicara soal rumah tangga supaya rumah tangga anggotanya serunya berakhlakul karimah. Inilah barangkali yang saya sampaikan, ya, mempergunakan kesempatan dalam kesempitan. Ya, di tengah-tengah saya mau berangkat ke Tegal, masih dicegat oleh Ustadz Fikri, bagaimanapun ditunggu. Nah, bagaimanapun ditunggu, nggak usah ditunggu kata saya efektif aja. Kalau sempat saya datang, tidak sempat saya tidak datang, kan gitu. Nggak usah ditunggu, kalau sudah sampai waktunya, ya sudah mulai. Tutup aja, gak usah nunggu saya kata saya. Tapi dia masuk, sudah ditunggu aja. Ya, pikir-pikir. Maka tadi di jalanan itu ketika macet, saya bilang sama supir saya, macet, udahlah, tenang, kita ditunggu kok kata saya. Itu ada supir saya tuh, saya nggak bohong itu. Ketika macet, wah gimana ya? Sudahlah, kata saya, tenang aja kamu nyupir. Kita tuh bukan nunggu, kita ditunggu kok, biarin aja yang nunggu itu kata saya. Maaf ya, ini guraunya. Sekian saja. Terima kasih kepada seluruh pengurus Partai Kesejahteraan, Partai Keadilan ini. Saya doakan mudah-mudahan ya Allah besarkan partai ini. Semua partai-partai Islam saya doakan mudah-mudahan menjadi partai besar. Tidak hanya PKS saja. Seluruh partai-partai Islam mudah-mudahan menjadi partai yang besar, yang dapat ngemong inspirasi rakyat, yang dapat menjalankan inspirasi rakyat. Sekian saja, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.